yang ini tadi kita udah ngomong 70% nggak punya tabungan dari 1.000 respondents. Ini lumayan miris ya. Ini 70% bukannya belum punya loh, dia nggak punya. Jadi bisa juga sebelumnya nggak punya, bisa juga sebelumnya punya sekarang jadi nggak punya. Jadi kita ngelihat berdasarkan Bustat punya statistik tahun lalu, itu di Desember 70% dari 1.000 respondents itu bilang dia udah nggak memiliki tabungan lagi. Karena tadi lumayan kita cerita ya mengenai makan tabungan yang terjadi tahun lalu. Degradasi kelas menengah yang kita hadapi sejak tahun lalu, dan itu udah jadi fenomenal di mana penghasilan dan pengeluaran itu nggak balance. Jadi kita lihat di chart ini kurang lebih sebenarnya kemana aja sih uang-uang itu gitu ya. Nah kalau kita lihat adalah 35%, jadi sebagian besar itu keluar dari pengeluaran yang impulsif. Jadi tadi nih udah di TikTok gitu ya. Jadi kalau di Shopee 35%, Bu. Oh wow. Karena tadi ya flash sale 5 menit. Kalau 5 menit nggak dibeli harganya langsung balik naik gitu ya. Betul. Nah itu jadi impulsif. Bikin mungkin sebagian orang itu jadi making decisions tanpa berpikir lagi apakah dia benar-benar membutuhkan barang tersebut. Ya. Nah terus kalau kita lihat dari 25% respondents bilang pendapatan dia terlalu kecil, sedangkan dia punya kebutuhan pengeluaran yang besar. Tapi sekali lagi, pendapatan kecil itu setiap orang berbeda ya. Kecil buat saya, kecil buat Mas Rory, kecil buat Mas Ray, atau besar buat Bapak Ibu, itu sangat relatif. Ujung-ujungnya adalah bagaimana kita managing keuangan kita, penghasilan kita untuk memastikan ya kita nggak akan overspend, jadi nggak sampai harus makan tabungan. Artinya ada orang bilang buru-buru nabung Bu, buat makan aja sulit. Itu memang benar-benar kejadian ya? Kenyataannya 28% respondents dari 1.000 tadi 280 itu declare kalau ya income-nya kurang. Gitu. Nah mungkin kalau boleh ke next slide berikutnya. Jadi kita lihat nih 2025 kita lihat challenges-nya apa sih gitu ya, kita ngelihat 2024 udah cukup berat. Masyarakat sampai makan tabungan, dan terutama yang mengalami ini adalah masyarakat menengah ke bawah. Kalau yang ke atas nggak sampai seperti itu, karena kita melihat dari data tabungan yang menengah ke atas actually tabungannya bertambah. Tapi yang menengah ke bawah itu yang kita melihat dari waktu ke waktu turun cukup drastis ya. Nah nomor 1 terkait inflasi peningkatan. Teman-teman di berita pasti udah lebih melihat informasinya. El Nino, musim kemarau yang berkepanjangan menyebabkan pangan kita nggak menghasilkan sebanyak seharusnya. Sehingga konsepnya financial literacy 101 ya, supply and demand. Saat supply-nya berkurang, demand-nya lebih banyak daripada supply, maka harganya naik. Nah karena harganya naik mempengaruhi inflasi jadi lebih tinggi. Inflasi tahun lalu kita ditutup dengan angka 2,3%. Prediksi dari ekonomis kita untuk tahun 2025 akan ditutup di angka 2,5%, yang berarti akan mengalami kenaikan 0,2%, yang berarti semua kejadian supply dan demand tadi akan terus berlanjut di sepanjang tahun 2025 ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tadi degradasi kelas menengah, udah diceritain panjang kayak lebar, jadi saya nggak ngulang lagi ya mengenai degradasi kelas menengah dan penyebabnya apa. Ya, terus untuk yang ketiga adalah pelemahan rupiah. By the way, nggak cuma rupiah yang melemah. Semua major currency melemah terhadap US dollar. Kita makin besar karena sekarang udah 16.000 lebih nih Bu, $1 US-nya. Ya, udah 16.000 lebih. Bahkan kalau dari view UOB, akhir tahun itu kita akan ditutup di 16.500. Wow. Dan mungkin kita akan mengalami terpuruk terparah itu di kuartal ketiga di 16.800. Itu prediksi dari teman-teman UOB. Prediksi dari ekonomi kita untuk tahun 2025 dengan situasi yang ada sekarang. Dan kalau kita lihat tingkat suku bunga efektif Januari ini, The Fed belum bergerak, belum nurunin, tapi rupiah kita udah turun ya ke 575. Ya, jadi ini bikin rupiah juga tentunya lebih lemah lagi, walaupun mengerti penurunan rupiah ke 575 adalah untuk supaya market lebih grow, pinjaman bisa turun, sehingga pengusaha-pengusaha juga bisa lebih bernapas gitu ya untuk menjalankan ekonominya, sehingga the whole market bisa lebih bergerak.